John Maxwell said that leadership is not about title, position, or flowchart. It's about one life influencing another. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Paralel 3 Manajemen IPB University dengan saya Franz dan juga rekan saya. Nama saya Melitiani. Nama saya Olga Agusta Erdani. Saya Diajeng Siti Akila Sendari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang POLC dari suatu perusahaan. Apa itu POLC? P itu adalah planning, O itu organizing, L itu leading, dan C itu controlling. Pada video terdahulu, kami telah menjelaskan lebih banyak tentang planning dan juga organizing. Nah, pada video ini, kami akan berbicara mengenai leading dan juga controlling. Namun sebelum itu, saya akan membahas satu subtema tentang organizing, yaitu Organizational Change and Innovation. Dilanjutkan dengan leading, yaitu Managing Individual Differences and Behavior, Motivating Employee, Group and Teams, Power, Influence, and Leadership, dan juga Interpersonal and Organizational Communication. Dilanjutkan dengan controlling dengan subtema yaitu Control System and Quality Management. Lalu, kita akan membahas tentang perusahaan apa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saksikanlah video berikut ini. Jika ada yang bilang kamu tidak mampu berdiri, jawablah dengan menunjukkannya cara berlari. Bertumpu pada kedua kaki sendiri. Lalu mengayunkannya dengan percaya diri. Kau harus percaya bahwa setiap perjalanan selalu memiliki arti. Setiap halangan adalah pengokoh keteguhan diri. Setiap batu adalah pijakan menuju tempat yang lebih tinggi. Dan setiap batas hadir untuk dilintasi. Sejak BRI berdiri, menjadi kaki bagi orang-orang yang ingin menembus batas diri. Tak henti melampaui diri, dari dulu, kini dan nanti. Benar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih akrab disapa BRI. BRI melakukan semacam perubahan dan juga inovasi sesuai perkembangan zaman. BRI mengeluarkan dua slogan, yaitu berinovasi dan juga berevolusi. Berinovasi adalah usaha terus-menerus dan bersungguh-sungguh dari Bank BRI dalam membangun insan BRI, mengembangkan teknologi untuk menciptakan dan memperbaiki produk dan juga jasa, serta menciptakan sistem yang baru untuk memberikan nilai yang berarti secara ekonomi dan juga sosial. Sedangkan Berevolution adalah usaha terus-menerus dan bersungguh-sungguh dari Bank BRI dalam melaksanakan gerakan transformasi secara berkesinambungan dan terus berupaya melakukan hal-hal yang baik. BRI melakukan 6 jenis inovasi yang sangat mengejutkan kelompok kami. Yang pertama adalah BRISAT atau BRI Satelit. Adalah nama untuk satelit milik bank dengan aset terbesar di Indonesia saat ini. Layanan BRI di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok wilayah pedesaan dapat menjadi sama baik, cepat, dan juga akurat dengan layanan di kota-kota besar karena adanya BRISAT ini. Intinya dapat menjangkau wilayah yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh layanan BRI lainnya. Yang kedua adalah agen BRI Link. BRI Link adalah sebuah program yang diluncurkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor atau yang disebut dengan branchless, yang menjadikan masyarakat atau pihak luar bank untuk menjadi agen bank. Di agen BRI Link ini kita dapat melakukan banyak sekali layanan seperti menabung, tarik tunai, membayar token listrik, dan lain sebagainya yang lebih
terasa kekeluargaannya. Yang ketiga adalah IBAS, dan keempat adalah IBAS pendidikan. Adalah layanan perbankan BRI di atas kendaraan yang telah didesain seperti kantor kecil atau mini mobil branch yang dapat berpindah-pindah melayani transaksi keuangan retail di wilayah kota seperti kantor, instansi pemerintahan, event, dan juga sekolah-sekolah. Kemudian yang kelima adalah teras BRI keliling. Sama dengan IBAS BRI, namun layanan ini khusus melayani transaksi keuangan mikro yang menjangkau nasabah di pelosok wilayah Indonesia yang jauh dari kantor unit BRI. Yang keenam adalah teras BRI kapal, layanan berbentuk kapal terbaru dan pertama di Indonesia, demi untuk melayani masyarakat pesisir kepulauan yang didesain menyerupai kantor kecil yang dapat berpindah-pindah dari suatu pulau ke pulau lainnya. Dalam menghadapi era yang tidak menentu ini, Bank BRI banyak sekali melakukan perubahan untuk beradaptasi. Misalnya pada masa pandemi yang terdahulu melanda Indonesia, BRI memfasilitasi insan BRI agar dapat tetap produktif selama masa pandemi itu. BRI menyediakan angkutan bus khusus yang berfungsi mengantar jemput para karyawan dari dan juga ke kantor. Selain itu, BRI juga mengizinkan para karyawan yang rumahnya jauh dari kantor untuk bekerja secara daring dari rumah. Dalam menghadapi era yang tidak menentu ini, Bank BRI melakukan banyak sekali transformasi yang digunakan untuk tetap eksis di era yang tidak menentu ini. Baiklah, kami akan melanjutkan pembahasan ke Managing Individual Differences and Behavior yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Frans yang telah mempersilahkan saya berbicara dan secara luar biasa menyampaikan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Bank BRI. Sekarang, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai stres kerja yang dialami oleh pekerja dari Bank BRI dan juga bagaimana motivasi yang dilakukan oleh manajer kepada karyawannya demi mencapai tujuan organisasi. Baiklah, yang pertama, faktor penyebab stres kerja karyawan BRI dapat dilihat dari studi kasus Bank BRI Cabang Bogor yang terdiri atas tuntutan kerja, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, dan tahap hidup organisasi. Tingkat stres kerja di sini tergolong rendah karena tidak ada perbedaan stres kerja secara signifikan ditinjau dari seluruh karakteristik karyawan. Selain itu, Bank BRI Cabang Bogor juga sudah mengupayakan penanggulangan stres kerja yang dialami karyawannya, tetapi implementasinya belum optimal. Upaya penanggulangan stres kerja karyawan menurut persepsi karyawan mencakup kesejahteraan karyawan, komunikasi, dan penilaian kinerja. Sedangkan menurut persepsi manajemen, mencakup kesejahteraan karyawan, pengembangan karyawan, komunikasi, dan penilaian kinerja. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh manajemen Bank BRI untuk mengatasi stres kerja, diantaranya yang pertama, merumuskan suatu kebijaksanaan untuk membantu para karyawan menghadapi berbagai stres kerja. Yang kedua, mensosialisasikan kebijaksanaan tersebut kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, melatih para manajer agar peka terhadap timbulnya gejala stres di kalangan para bawahannya dan dapat mengambil langkah-langkah tertentu. Yang keempat, melatih para karyawan mengenali dan menghilangkan sumber stres. Yang kelima, memantau terus-menerus kegiatan organisasi. Yang keenam, menyempurnakan rancang bangun tugas dan tata ruang kerja. Dan yang terakhir, menyediakan jasa bantuan bagi para karyawan apabila mereka menghadapi stres. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan mengenai hal yang dilakukan seorang manajer untuk memotivasi karyawannya. Menurut Sunyoto, terdapat 7 indikator motivasi yang bisa dilakukan. Di antaranya yang pertama, promosi adalah kemajuan seorang karyawan pada suatu tugas yang lebih baik, baik dipandang dari sudut pandang tanggung jawab yang lebih berat, martabat, atau status yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik, dan terutama tambahan pembayaran upah atau gaji. Yang kedua,
Prestasi kerja yang menjadi tolak pengembangan karir seseorang meliputi prestasi kerjanya melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya sekarang. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi seorang karyawan untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke jabatan atau pekerjaan yang lebih tinggi di masa depan. Yang ketiga, tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Semua pihak seperti pimpinan, atasan langsung, kenalan, dan para spesialis di bagian kepegawaian hanya berperan untuk memberikan bantuan. Semua terarah pada karyawan itu sendiri, apakah akan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri atau tidak. Yang keempat, pemberian motivasi melalui penghargaan seperti penghargaan atas prestasinya, pengakuan atas keahlian, dan sebagainya. Hal yang sangat diperlukan untuk memacu gairah kerja bagi para karyawan adalah hal-hal tersebut. Penghargaan di sini dapat berupa tuntutan faktor manusiawi atas kebutuhan dan keinginan untuk menyelesaikan suatu tantangan yang harus dihadapi. Yang kelima, pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang merupakan timbal balik atas kompensasi yang diterimanya. Pihak perusahaan memberikan apa yang diharapkan oleh para karyawan, tetapi di sisi lain para karyawan pun harus memberikan kontribusi penyelesaian pekerjaan yang baik pula dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keenam, pengakuan atas kemampuan dan keahlian bagi karyawan dalam suatu pekerjaan. Pengakuan tersebut merupakan suatu kewajiban oleh perusahaan karena pengakuan merupakan salah satu kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang memang mempunyai keahlian tertentu dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik pula. Hal ini akan dapat mendorong para karyawan yang mempunyai kelebihan di bidangnya untuk berprestasi lebih baik lagi. Motivasi pekerja yang terakhir adalah keberhasilan dalam bekerja yang dapat memotivasi para karyawan untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Dengan keberhasilan tersebut, setidaknya dapat memberikan sedikit rasa bangga dalam perasaan karyawan bahwa mereka telah mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas mereka. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, motivasi kerja akan sangat berdampak pada kinerja karyawan Bank BRI. Untuk itu, pihak manajer bisa melakukan banyak aktivitas yang dapat memotivasi karyawannya dalam bekerja, misalnya melakukan malam motivasi, malam penghargaan, reward traveling, dan masih banyak lagi. Baik, sekian pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Diajeng Siti Akila. Kepada Ajeng, saya persilakan. Terima kasih kepada Meli. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai groups and teams dan juga power, influences, and leadership. Yang pertama adalah group and teams. Setiap perusahaan tentunya memiliki sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain. Nah, sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya manusia yang memiliki integritas dan juga kompetensi serta mampu bekerja sama dalam sebuah tim dan membangun teamwork yang solid. Salah satu penyebab kesuksesan Bank BRI ialah memiliki kerjasama tim yang baik dan juga mampu mempertanggungjawabkan setiap segala kontribusinya secara maksimal dan juga optimal. Nah, kerjasama ini tidak hanya berlaku atau dilakukan oleh para pegawai atau karyawan di bagian bawah, namun juga dilakukan oleh para pegawai dan juga karyawan di tingkat atas seperti para pimpinan. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana para pimpinan Bank BRI melakukan branding mengenai info-info Bank BRI melalui media sosial pribadi mereka. Maka dapat dipahami bahwa untuk membawa lembaga menuju tujuannya diperlukan kerjasama tim dan setiap segala komponen yang ada di dalamnya harus bekerja sama dan turut berkontribusi secara maksimal dan pandai memanfaatkan segala kesempatan dan juga media sehingga tujuan perusahaan atau lembaga dapat dicapai bersama-sama. Selanjutnya adalah power, influences, and leadership. Setiap perusahaan yang dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif atau competitive advantage sehingga mampu bersaing di lingkungan yang semakin dinamis. Tentu hal ini membutuhkan pemimpin yang mampu menakodai perusahaan sehingga memiliki keunggulan tersebut. Nah, ada beberapa jenis gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan
transformasional dan juga gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memperhatikan peran serta persyaratan karyawannya dan juga memberikan penghargaan baik positif ataupun negatif terhadap kinerja karyawan tersebut. Dan kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan di mana pemimpin berusaha untuk mengubah karyawannya agar mengejar tujuan perusahaan seperti tujuan pribadi. Nah, dalam Bank BRI ini juga sebagaimana hasil studi yang dilakukan terhadap pegawai Bank BRI Cabang Purworejo, Jawa Tengah menunjukkan bahwa kedua gaya kepemimpinan ini berpengaruh signifikan dan memberikan hasil positif terhadap kinerja mereka. Pada implementasinya, Bank BRI di dalam gaya kepemimpinan transaksionalnya meliputi pemberian penghargaan ekstrinsik, yaitu bonus, gaji lembur, pujian, dan sebagainya. Sementara dalam gaya kepemimpinan transformasionalnya memberikan motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan juga pengembangan individu. Nah, selain dua gaya kepemimpinan tadi, ada juga 4 gaya kepemimpinan lainnya yang dilakukan oleh Bank BRI, yaitu gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan berorientasi prestasi, dan juga gaya kepemimpinan yang mendukung. Nah, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Olga. Terima kasih. Di bagian ini kita akan membahas tentang interpersonal and organizational communication. Mengingat variabel keterampilan interpersonal dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan, maka pimpinan menyarankan untuk lebih memperhatikan kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal dan kecerdasan emosional terlebih dahulu, dan disusul dengan iklim komunikasi organisasi dan kecerdasan intelektual. Selanjutnya, akan membahas tentang Total Quality Management di Bank BRI. Total Quality Management memiliki unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Unsur-unsur ini yang harus terdapat di dalam perusahaan agar memiliki kualitas pelayanan yang baik. Berikut yang di Bank BRI. Yang pertama, fokus pelanggan. Fokus pelanggan adalah upaya untuk memahami, menjalin hubungan yang erat, dan mencari masukan-masukan dari pelanggan secara teratur. Dalam menjalankan usaha kepuasan pelanggan, sangat penting demi kelangsungan usaha, sehingga fokus terhadap pelanggan harus diutamakan, karena berdampak pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Dan yang kedua, ada obsesi terhadap kualitas. Perusahaan apapun wajib memiliki obsesi terhadap kualitas, karena obsesi terhadap kualitas adalah pemikiran yang selalu mengarah terhadap kualitas yang diharapkan dan dapat memuaskan pelanggan. Dan yang ketiga, ada perbaikan proses secara berkesinambungan. Proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus bertujuan proses yang handal, yang artinya memperkecil variasi output saat sedang melakukan produksi. Tujuan kedua dari perbaikan proses ialah merancang kembali proses tersebut untuk memproduksi output yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan, agar pelanggan baik yang internal maupun eksternal menjadi puas, sehingga perbaikan di dalam perusahaan sangat penting dilakukan guna mengedepankan konsistensi pelayanan. Yang keempat adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan sangat penting dilakukan dalam perusahaan agar kualitas output akan diberikan pelanggan atau nasabah sesuai dengan yang ditetapkan. Bank BRI melakukan pelatihan kepada karyawan. Contohnya pada saat melakukan perekrutan karyawan baru, mereka dilatih dan dicoba selama 3 bulan. Dan yang kelima, ada kesatuan tujuan. Perusahaan perlu adanya kesamaan tujuan agar semua yang dilakukan menjadi sebuah tujuan bersama dan menjadi terarah. Visi dari Bank BRI ialah menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah. Baiklah, setelah mendengarkan paparan materi dari saya dan rekan saya terkait organizing, leading, dan juga controlling dari Bank BRI, kami harap informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, mungkin untuk diterapkan di perusahaan teman-teman nantinya. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, kami akan memutarkan suatu video klip. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk meminta maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Sampai ketemu di lain kesempatan bersama kami, Kelompok 7.
Sebuah objek raksasa mendarat di tengah kota. Virus detected. Trooper respond immediately. Trooper 1 menuju lokasi. Target locked. Activate armor mode. Investigate damage. Aktifkan penyelamatan UMKM. Initiate relief. Mission complete. Command Center, kami butuh bantuan. Mohon bantuan, segera. Darurat, mohon bantuan. Luncurkan CSR. CSR launched. Command Center, sepertinya kita akan sibuk. Luncurkan armor level 2. Brilliant Troopers, ini saatnya. Siap, laksanakan.